Sesuai dengan berdoa, kita mulai. Amin. Oke. Sesuai request kemarin teman-teman minta di ini ya, minta di apa? Review reading. Oke, secara garis besar kelihatan nggak ya? Kecil-kecil tulisannya. Apalagi yang lewat HP ini pasti kecil banget ini. Nah, segini. Oke. Oke guys, jadi reading itu nggak cuma kita membaca dan memahami arti perkata ya, tapi kita juga harus paham sama pertanyaannya. Jadi levelnya ada 3 macam ya. Yang pertama, levelnya kita harus memang 80% kita harus tahu artinya juga ya. Dan terus bagaimana dong kalau kita memahami artinya ya, kita harus terbiasa dengan menjawab soal reading ya. The more you read, the more you know. Semakin kalian sering membaca, maka kalian juga akan menambah wawasan juga, nggak cuma bisa menjawab pertanyaan ya. Karena soal reading di dalam bahasa Inggris itu semuanya ya 100% itu nyata ya. Jadi non fiksi gitu nyata. Pengetahuan umum, sejarah, ilmu pengetahuan ya. Intinya di situ. Maka tidak ada ruginya ketika kita mengerjakan soal TOEFL, belajar soal TOEFL, reading sambil memahami artinya. Karena di situ banyak sekali pengetahuan yang nyata, bukan sekedar bacaan ilustrasi ya. Oke. Kemudian yang kedua, selain kita harus paham sama kosakata, kita juga harus tahu maknanya. Makna itu maksudnya adalah intinya ya, inti dari sebuah bacaan itu apa. Gitu. Kalau misalnya kita paham di sini ada bacaan In the Philosophy of John Dewey, berarti oh ini tentang sejarawan John Dewey gitu kan ya. Sedangkan kita itu nggak tahu siapa sih John Dewey itu. Nah, karena ini masih belajar ya, sebelum kita membaca ini, kita boleh juga browsing dulu, tapi tidak dalam konteks mengerjakan soal TOEFL di tes ya. Ini masih proses belajar ya. Silakan teman-teman browsing siapa sih John Dewey itu gitu. Nah, nanti baru baca ini bacaannya. Oh, begitu maksudnya. Nanti akan nyambungnya di situ, nyambung-nyambung gitu bahasa Inggrisnya. Nah, yang ketiga adalah harus paham sama maksud dari pertanyaannya, ya. Nah, untuk di skill satu ini, teman-teman harus paham sama pertanyaan model seperti ini. Nah, ada what is the topic, what is the subject, what is the main idea. Jadi passage itu maksudnya adalah bacaan ya, passage. Topik, subject, main idea, main point, primarily concern, best title itu maknanya adalah sama ya, yaitu yang ditanyakan adalah main idea. Terus bagaimana kita mencari jawaban dari pertanyaan yang model seperti ini? Jadi pertanyaan yang ini itu maknanya sama ya, main idea atau topiknya, topik dari sebuah bacaan. Jadi kita bisa mengetahui bacaannya itu di paragraf pertama, di kalimat pertama setiap paragraf, ya. Jadi kita harus tahu kuncinya di mana di baris pertama setiap paragraf, kemudian harus mencari tema umumnya apa. Ya kita harus pinter-pinter scanning ya. Scanning itu membaca cepat ya. Membaca cepat itu ini yang digambarkan adalah pass your eyes quickly, maksudnya itu scanning. Eliminate itu maksudnya ya nggak usah dibaca yang tidak perlu. Maksudnya apa ya? Kayak misalnya contoh-contoh, terus kebanyakan tanda apa ini namanya?
indirect speech ya, kalimat tidak langsung seperti ini, kalimat langsung itu kan kurang penting ya. Jadi di skip aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah paham sama maksudnya apa gitu. Nah, intinya teman-teman harus mencatat ini ya. Untuk dihafalkan itu the topic, subject, main idea, main point, primarily concerned, sama best title itu maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah main idea alias topic sentence gitu. Gimana mencarinya? Di baris pertama setiap paragraf ya, 90%. Oke, dari situ itu adalah skill utama ya. Skill utama yaitu eh, selain yang sudah Misri sebutkan dua tadi, yaitu yang paling penting kita paham sama pertanyaan ya. Memahami pertanyaan itu sangat penting ya teman-teman. Kita paham banget ini sama bacaannya gitu misalnya ya. Tapi kita nggak paham sama pertanyaannya. Ini primarily concern apa ya maksudnya ya? Oh ternyata sama aja sama topik maksudnya gitu. Oke, nomor dua. Skill yang kedua, mengenali penyusunan ide dalam bacaan. Maksudnya, nah, ketika kalian mendapati pertanyaan seperti ini, nah, seperti di bawah ini ya. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi ada dua macam ya. How. Bagaimana informasi dan bacaan itu terarah? Bagaimana informasi itu? Apa hubungan paragraf pertama sama paragraf kedua? Itu maksudnya ya. Jadi pertanyaan passage organize sama paragraf second paragraph related to first paragraph itu sama maksudnya ya. Maksudnya sama itu adalah hubungan dari paragraf pertama sama kedua itu apa? Sama nggak maksudnya? Nah, kayak ini contohnya ini kan if asked who invented, kalau ditanya siapa sih yang menemukan permainan baseball itu, ternyata dulu itu dikenal double day gitu, double day. Tapi double day ini nama orang ya. Kok tahu Miss kalau itu nama orang? Nah ini di sini that Abner double day ini huruf kapital ya, Abner double day did. Jadi dulu itu terkenal double day yang menemukan permainan baseball. Nah, ternyata today most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much. Tapi untuk saat ini, zaman ini, gitu ya, olahragawan sejarah gimana ya, sejarawan olahraga itu setuju atau sepakat kalau Doubleday itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan baseball maksudnya gitu. Jadi ternyata bertolak belakang antar paragraf ini bertolak belakang yang di sini dulunya double stay itu seorang penemu, di sini bukan. Jadi uh, hubungan antar paragraf di sini adalah yang paling tepat adalah an idea is presented and then refuted. Jadi uh, an idea, sebuah ide pokok, sebuah bacaan itu presented itu dihadirkan, and then refuted itu namun ditolak ya, namun ditolak. Namun ditolak itu maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau di sini kan bisa jadi a concept is followed by examples. Kan ada ya beberapa bacaan itu misalnya di paragraf pertama itu pengenalan misalnya musim ya, pengenalan musim. Kemudian dikasih contoh di beberapa daerah musim apa, musim apa. Nah, itu berarti konsep is followed by examples. Kemudian ada juga paragraf yang disebutkan a cause is followed by an effect. Misalnya di sini diperkenalkan banjir ya. Ada sebuah kejadian apa ini ya, banjir misalnya. Terus efeknya apa? Efeknya di bidang ekonomi, di bidang budaya, bidang sosial ya, di macam-macam. Nanti disebut a cause followed by an effect. Jadi penyebab diikuti sama dampak-dampak. A belief is supported with reasons. Apa ya ini? Sebuah kepercayaan
didukung dengan beberapa alasan. Mungkin di sini adalah sebuah bacaan tentang apa ya? Belief itu ya, em, agama, tapi nggak mungkin ya kalau dalam bacaan itu menyinggung tentang ras dan agama itu nggak mungkin. Sebuah perdebatan mungkin ya, sebuah perdebatan, terus opini ya, sebuah opini, kemudian di sini dikasih sebuah alasan-alasan, kayak contohnya penelitian ya, gitu. Jadi ada pengenalan penelitian apa, misalnya penyakit penyakit Aedes aegypti, terus di sini dikasih tahu alasannya apa aja seperti itu ya. Itu contoh-contoh bagaimana paragraf itu berhubungan antara satu dan yang lain. Jadi cara pengenalan pertanyaannya adalah seperti ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada pertanyaan, how is the information in the passage organized? Jadi jawabannya antara salah satu ini A, B, C, D. Rata-rata seperti ini ya pilihannya. Atau bisa juga how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Bisa juga nggak cuma first paragraph sama second paragraph, bisa juga the third, the fourth, fifth gitu ya. Nah ini untuk skill yang pertama ya. Skill yang pertama kita pelajari di pertemuan ke-13 waktu itu. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Lanjut. Lanjut, no. Yang ini ya, skill selanjutnya. Nah, untuk reading yang skill kedua, di sini adalah skill yang ketiga ya. Kalau tadi skill 1 dan 2 maksudnya. Skill yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang detail. Nah, ini tergantung sama pertanyaannya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus membaca secara detail ini. Mau nggak mau memang harus secara detail. Kalau sudah tahu topik sama idenya apa, ya kita tinggal cus ke detailnya. Aduh, Miss mau memahami ide pokoknya aja susah, kok mau detailnya ya. Siapa tahu orang memahami dalam sebuah bacaan itu tidak harus dari ide dulu ya. Kemampuan orang itu macam-macam. Ada juga yang harus melihat contoh dulu, baru paham sama ide pokoknya. Jadi ada juga yang memahami artinya dulu, baru paham sama ide pokok sama detail-detailnya. Ada juga yang seperti itu ya, macam-macam pemahaman orang-orang. Ada juga nggak usah dibaca langsung paham. Ada, ada. Kalau memang sebelum membaca dia sudah tahu ini tentang apa. Misalnya baru ngelihat kata-kata satu kata Williamsburg. Oh, tahu aku dia. Nah, berarti sebelum sebelum dia membaca itu, dia sudah ada bekal pengetahuan tentang siapa sih si Williamsburg itu, gitu. Jadi nggak usah baca dia langsung pergi ke pertanyaan, gitu. The passage indicates that Jamestown. Nah, seperti ini kan pertanyaan yang mendetail ya. Jadi indicates Jamestown. Indicates itu mengindikasi bahwa Jamestown itu apa gitu. Siapa siapa sih Jamestown itu? Nah, untuk pertanyaan yang detail itu ada apa aja? Kayak ini ya, according to the passage, it is stated in the passage. The passage indicates that which of the following is true. Jadi macam-macam ya ini. Ini artinya macam-macam. According to the passage, berdasarkan bacaan, nah nanti pertanyaannya apa? It is stated in the passage, dinyatakan dalam bacaan apa? The passage indicates that, jadi pesan apa sih? Bacaan itu mengindikasi bahwa, jadi kayak gambaran umum ya. Which of the following is true? Mana sih pernyataan yang benar? Tuh. Maksudnya di sini on board paper ya. Kalau di sini berdasarkan pakai kertas, kalau ujiannya pakai paper test. Kalau di sini kalau ujiannya pakai komputer ya. Maksudnya gitu. Nah, terus bagaimana cara mencari jawabannya? Ya otomatis kita harus mencari kunci ya, kunci dari si ini tadi, kuncinya passage titik-titik misalnya di kalimat disebutkan yang mana, kita harus fokus ke kalimat yang disebutkan dalam pertanyaan. Contohnya kalau di sini itu ada pertanyaan the passage indicates that Jamestown. Jadi kita nggak usah baca ke sini ya, langsung pergi ke Jamestown. Jamestown itu siapa di sini? Oh ternyata Jamestown itu adalah first permanent English colony in America. Jadi apa koloni itu? Koloni itu apa guys? Hmm? Ada yang tahu koloni itu apa? Kelompok, Hah?
Penjajah. Apa? Kolom. Apa Miss Neneng? Kok gak jelas ya? Kelompok Penjajah. ada. Kelompok. Oh, Heeh. kelompok ya. Jadi was the first permanent English colony in America. Coba kita lihat di sini. Williamsburg is a historic city. Jadi Williamsburg itu ternyata adalah sebuah nama. Tapi nama apa? Nama kota ya. Williamsburg is a historic city. Kota sejarah in Virginia that was settled by English colonists. Oh, jadi dibangun oleh seorang penjajah Inggris ya, kolonis. In 1633, 26 years, jadi 26 tahun setelah penjajah Amerika pertama ya di at Jamestown. Oke. At Jamestown. Jadi Jamestown ini nama orang atau nama tempat ya? Tempat. Ya, nama tempat ya. Jadi uh, in the beginning di sini the colony Williamsburg was named Middle Plantation. Oke, jadi ini ngomongin tentang anu ya, penjajah, penjajah yang apa ya? Kayak Indonesia itu Jepang. Jepang itu berdedikasi ya. Apa ya? Kok berdedikasi ya? Seolah-olah kayak mendidik secara secara nggak langsung ya, mendidik orang Indonesia untuk menjadi pekerja keras misalnya. Orang Belanda misalnya di Indonesia menjajah Belanda itu secara nggak langsung ngasih warisan pabrik pabrik gula, terus stasiun kereta api kayak gitu ya. Kalau di sini itu ngasih tempat itu Williamsburg sama Jamestown. Dan penjajah permanen pertama yaitu di Jamestown itu maksudnya. Oke. Selanjutnya, selain skill yang harus kita mencari tahu detail-detailnya berdasarkan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang seperti ini itu kita harus fokus ke satu kata yang sudah disediakan di dalam pertanyaan. Untuk yang skill keempat, kita harus menemukan detail yang tidak dinyatakannya. Ada detail yang dinyatakan, seperti yang skill ketiga, ada juga detail yang tidak dinyatakan atau tidak ditulis. Oke. Dan biasanya kita akan menemukan pertanyaan yang menanyakan pernyataan yang tidak disebutkan dalam bacaan, itu harus dicatat bahwa ada dua jawaban dari pertanyaan. Seperti ada tiga jawaban benar dan satu jawaban salah gitu. Kayak contohnya sudah dijelaskan dalam satu bacaan, kemudian pertanyaannya yang mana sih yang nggak disebutin atau yang mana sih yang nggak berdasarkan bacaan seperti itu ya. Biasanya kan sering kita lihat pertanyaan seperti itu di bahasa Indonesia ya. Ya. Contohnya ini ada bacaan tentang apa? In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Bahas tentang kata-kata ya ini ya, tentang kata-kata ya. Vocabulary kayaknya. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gadget. Jadi ternyata gadget itu asalnya dari kata gadget, which was small hook. Small hook ya, hook itu kayak kait ya. In everyday use, the word has more general meaning. Other words are also used to give name to something, a name or a noun. And these words tend to be somewhat imaginative. Jadi kata-kata ini itu kayak menggambarkan sesuatu yang imajinatif. Some of the more commonly used expression are what do you call it, oasis. Jadi ini bukan bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggris kuno seperti itu teman-teman. Dodet, duhiki itu kata-kata yang nggak ada makna, nggak ada artinya ya, nggak ada artinya gitu. Kemudian di sini dikasih pertanyaan yang tidak disebutkan tadi ya. Which of the following is not true about the word gadget? Jadi enggak, yang tidak benar tentang gadget itu apa? Kalau zaman sekarang gadget itu kan
kayak alat elektronik seperti smartphone, yang mobile phone, ada laptop, portable laptop, ada komputer. Nah, itu kita sebut gadget ya, gadget. Kemudian yang tidak benar ya. Coba kita baca yang A. It used to name something when the name is not noun. Nah, kalau ini kan paraphrasing ya. Paraphrasing itu apa? Paraphrasing itu adalah em, memper memperpanjang ya, memperpanjang sebuah kalimat dari kalimat sebelumnya yang lebih pendek. Contohnya kayak ini ya, something unnamed or unknown dijadikan kata yang kalimat yang lebih panjang. It is used to name something when the name is not known. Ada dua kalimat di sini. Ternyata sama seperti ini yang disebutkan di sini ya, something unnamed or unknown. Kemudian coba yang C kita baca, it most likely came from a word in the French language. Jadi berasal dari kata Prancis ya di sini. Nah, it came from the French word gadget ya. Kemudian yang D, it was known used was a British sailors. Nah, it was first used by British sailors. Ternyata A, C, D itu ada semua di dalam sebuah paragraf ya. Nah, yang nggak disebutin B coba. It was used at the beginning in the 19th century. Apakah di sini disebutin 19th century? Di sini um, 18, jadi 1850 itu tidak termasuk abad ke-19, tapi dia masih masuk ke abad 18 ya. Jadi di sini agak terkecoh gitu ya. Dan ternyata jawabannya adalah yang B, yang tidak disebutkan. Oke guys, rata-rata pertanyaan yang sering muncul yang berdasarkan detail yang tidak dinyatakan itu seperti ini. Which of the following is not stated ya, yang tidak disebutkan. It's not mentioned, it's not discussed. Atau bisa juga ini yang paling sering ya. All of the following are true, except semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali gitu ya. Kecuali berarti yang nggak disebutin. Semuanya ini maksudnya adalah sama, yang tidak disebutkan. Tuh. Jadi caranya bagaimana ya? Otomatis kita harus melihat pertanyaannya dulu ya. Jadi kalau kalian melihat pertanyaan seperti ini, kita harus melihat pertanyaannya dulu. Habis gitu pilihannya it's not something unknown, is unknown. It's not noun. Apakah ada sinonim dari not noun di sini? Oh, ini ada unknown. Oke, gitu. Kemudian kita baca langsung yang B, it was used at the beginning of 19. Oh, ini pertama kali digunakan di abad ke-18. Oh, salah. Langsung ketemu yang B. Ya udah, nggak usah dibaca yang C, D. Nggak usah dibaca ya. Sudah ketemu langsung, berarti nggak usah dibaca. Oke, untuk selanjutnya, yang skill yang kelima. Menemukan referensi pronoun dan referensi dari pronoun. Biasanya pertanyaannya seperti apa? Pronoun itu kata ganti ya. Nah, contohnya kayak gini. Inline, misalnya di baris kelima, inline 5 refers to which of the following gitu. Misalnya the pronoun-nya di sini adalah it misalnya. It di baris it ya, it di baris kelima kembali ke mana gitu maksudnya. Atau bisa juga them di baris kelima, them ya, pronoun. Intinya gitu. Intinya kata ganti ini kembalinya kemana? Nah, contohnya langsung ada di sini, they ya. The pronoun they in line 5 refers to, jadi kata ganti mereka di baris kelima itu kembali ke siapa? Langsung kita fokus ke kata-kata they. Nah, otomatis di sini kita harus melihat sebelumnya, kalimat sebelumnya. Nah, kalimat itu ditandai dengan titik, habis itu ke titik lagi. Nah, di sini ada titik, kemudian kita harus lari ke titik sebelumnya. Nah, ini. Jadi yang kita baca yang mana? Yang ini ya, setelah titik ini. Pokoknya sebelum titik itu. Pokoknya kalimat di sebelum titik ini yang kita baca. Contohnya di sini, in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. Nah, di sini kan sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Otomatis kalau kata gantinya di sini sebagai subjek they, berarti dia itu juga kata ganti sebagai subjek. Nah, kalimat sebelumnya yang sebagai subjek di sini yang mana? In order to survive itu bukan subjek, tapi dia hanya sebuah adverb, keterangan ya.
Nah, di sini subjeknya adalah these plants. Otomatis they di sini kembalinya ke si these plants karena sama-sama pronoun subject. Jadi ini bukan pronoun objek tapi pronoun subject. Otomatis pronoun yang digantikan adalah juga subject. Jadi makanya jawabannya adalah these plants, ya. Oke. Biasanya it kembali ke siapa gitu ya kan? Hmm, gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, mesti dibacakan dulu. Yang pertama tadi ada pertanyaan, berarti kalau ada indicate bisa lihat satu kalimat sebelum dan sesudah kata-kata tersebut ya, Miss. Berarti kalau ada indicate ya, benar. Kemudian Miss Widya, Miss abad ke-19 dimulai pada 1800. Apa karena 1850 pertengahan, sedangkan pada kalimat jawabannya beginning ya. Karena pertanyaan adalah di awal ya, di awal abad ke pertanyaannya tadi ya, yang mana tadi? Yang tidak di yang detail tadi ya. Ini yang mana sih ya? Oke nih. It was first used by British sailors in the 1850 ya, 1850. Kemudian di sini jawabannya adalah use at the beginning, di awal abad ke-19 ya. Karena dia bukan di apa? Di awal ya. 1850 ini bukan di awal abad ke-19 ya. Bukan ya. Tapi di pertengahan kayaknya ya. Oh iya, jadi abad ke-19 kalau misalnya dimulai dari 1800 berarti dia jawabannya harusnya bukan di beginning ya, jadi di in the middle ya, in the middle ya. Oke. Kalau misalnya seperti itu. Kalau abad ke-19 diawali 1800. Kalau misalnya pernyataannya seperti itu. Oke, lanjut di materi. Pertemuan ke-15 yang mana skill ke-6. Indirectly answer questions. Menjawab pertanyaan tentang detail yang tersirat. Ya, kalau tadi yang tidak disebutkan, kalau ini yang tersirat. Tersirat itu berarti kita menyimpulkan sendiri ya guys ya. Menyimpulkan sendiri berdasarkan informasi dari ini agak agak detail ya. Lebih detail lagi daripada yang detail. Kenapa? Karena kita harus apa ya? Memahami ya. Sorry guys. Oke. Oh, sebentar guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. eh wait, wait. Di sini tadi di pertemuan ke-15, skill ke-6. Detail yang tersirat. Ya, detail yang tersirat. Kita harus memahami dengan benar ya. Pahami benar-benar, habis gitu baru kita menjawab pertanyaannya. Nah, terus sebelum kita lari ke memahami benar-benar, kita lari ke pertanyaan dulu ya. Nah, kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini, ada implied, ada inferred, ya, most likely that, what probably happen. Nah, itu kita harus mikir agak keras ya, bukan keras banget, agak keras, karena kita harus selain memahami, kita juga harus apa ya, tahu betul gitu. Tahu betul, selain memahami bacaannya, tahu betul tentang contoh, mungkin contoh selain yang disebutkan di
bacaan atau bisa juga kejadian yang mungkin akan terjadi setelah bacaan itu gitu. Jadi selain memahami kita juga harus paham betul. Jadi selain paham itu atasnya lagi tentang paham betul gitu ya. Istilah Misli sendiri itu. Oke, untuk pertanyaannya seperti contoh di sini. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Berikut ini yang mungkin ya, is probably itu, yang mungkin bukan kata-kata Hawaiian, kata dari bahasa Hawaii itu yang mana gitu. Nah, kalau di sini penjelasannya seperti ini. The Hawaiian language is melodious language. Jadi bahasa Hawaii itu bahasa yang merdu in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. Yang mana hanya terdiri dari 12 huruf. Ya, cuma 12 huruf, guys. The five vowels, jadi ada 5 suara hidup. Kemudian seven consonants. 7 suara mati. Ada ini ya, HKLMNPW ya, HKLMNPW. Each syllable in the language ends in a vowel. Jadi setiap suku kata ya, syllable itu suku kata. Suku kata itu seperti apa ya? Nah, suku kata itu kayak aku, berarti A sama ku. Cuma berarti cu sama ma itu namanya syllable. Ada 2 syllable. Cuma berarti 2 syllable-nya cu sama ma. Kemudian each syllable itu diakhiri dengan suara hidup. Jadi setiap syllable itu diakhiri dengan suara hidup. Gak mungkin ada satu syllable yang diakhiri dengan suara mati. Kayak contohnya back itu nggak ada. Nggak ada ya. Back itu nggak ada. Itu satu suku kata kan yang nggak ada. Karena di sini disebutin setiap satu suku kata itu diakhiri dengan suara hidup. Gitu ya. Jadi kalau nggak babi bu bebo seperti itu ya. And two consonants never appear together. Dan nggak mungkin ada 2 suara mati bergabung jadi satu. Kayak contohnya slash, SL ya, SL gabung jadi satu. Sledri gitu nggak ada ya. Dalam bahasa Indonesia ada sledri ada. Mungkin ada juga di dalam bahasa Inggris itu kayak appreciate, ada ya, appreciate gitu. Itu nggak ada seperti itu dalam bahasa Hawaii. Jadi, vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Jadi ada frekuensinya lebih tinggi. Maksudnya apa? Nggak ada penekanan, jarang ada penekanan dalam kata-kata. Yang ada itu kata-katanya agak tinggi gitu. Kan jarang ini ya ada suara mati di akhir, makanya suaranya agak tinggi. Kayak kita bilang mi kan mi gitu kan. Bilang tiga tiga, nggak mungkin tiga itu jarang ya tiga gitu kan. Lima lima beda sama kalau kita mau bilang delapan delapan gitu, nggak ada yang bilang delapan gitu jarang ya. Karena nggak ada penekanan di suku kata terakhir. Kalau kayak nama saya Misli gitu panjang ya. Jadi ada higher frekuensi itu maksudnya gitu. Okay, this musical sounding language can be heard regularly by visitors to the islands. Most Hawaiians speak English, but it is quite common to hear English that is liberally spiced with words and expression from the traditional language of the culture. Jadi kebanyakan orang Hawaii itu ngomong bahasa Inggris, tapi it's quite common, agak umum juga bahasa Inggris itu eh, apa ya digabungin gitu sama ekspresi sama kata-kata idiom atau expression word di apa bahasa Hawaii itu sendiri atau bahasa tradisional dari Hawaii itu tersendiri bahasa ibunya ya. Kalau kita bahasa Jawa, kalau Misli maksudnya bahasa Jawa. Mungkin teman-teman ada yang bahasa Sasak, bahasa lain-lain ya, bahasa Madura atau apa. Itu namanya bahasa ibu ya. Kalau Hawaii kan termasuk bahasa Inggris juga ya. Tapi bahasa ibunya bahasa Hawaii. Yang kemarin habis kebakaran itu ya guys ya. Oke, jadi ini konteks dari
ngebahas tentang bahasa ibu di daerah Hawaii, di Pulau Hawaii. Pertanyaannya adalah which of the following is probably not. Nah, kalau kita sudah paham betul sama ini ya, selain memahami, oh ternyata contohnya seperti ini ya yang dicontohkan. Sorry, bukan dicontohkan, dijabarkan seperti ini. Tapi di sini tidak ada contohnya kan ya. Jadi kita kalau memang paham betul, maka akan bisa bikin contoh. Nah, contohnya seperti ini, mahalo, mahi-mahi, Moana ya. Ada yang pernah nonton film Moana? Nah, ternyata di sini ada pilihan yang memang tidak termasuk karakter dari si bahasa Hawaii, yaitu ada K sama L. K sama L ini adalah sama-sama huruf mati ya, konsonan. KL kan nggak mungkin ada huruf yang gabung jadi satu kalau sama-sama konsonan. Maka not a Hawaiian word adalah maklea. Sorry, maklea ya. Nggak tahu itu pronunciation-nya gimana kalau orang Hawaii ngomongnya ya. Oke, em, itu sih ya. Kalau kita melihat pertanyaan yang kita harus paham betul ya, nggak cuma paham aja. Paham betul. Selanjutnya ada skill yang ketujuh, menjawab pertanyaan transisi dengan tepat. Jadi em, apa ya? Kayak ada following paragraph, preceding paragraph gitu ya. Pertanyaan seperti ini mengajak kita untuk mendemonstrasikan bahwa kita harus mengerti tentang transisi dari satu paragraf dengan paragraf lainnya. Seperti yang sebelumnya Misly jelasin tadi ya, kayak hubungan antar paragraf itu apa. Tapi di sini tidak cuma hubungan antar paragraf, guys. Ini lebih agak mikir keras juga, gitu. Seperti apa contohnya ya? Em, Seperti ini. Kalau kita melihat pertanyaan seperti ini. The paragraph preceding the passage probably apa? Jadi paragraf sebelumnya itu kira-kira tentang apa gitu. Jadi yang ditanyakan itu yang goib gitu, yang nggak ada. Jadi ini kan ngomongin another myth of Ocean, concern Dave John ngomongin tentang mitos dari lautan berdasarkan Davy Jones itu gini 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 gini. Nah, yang ditanyakan itu ini paragraf sebelum another myth. Jadi di sini tuh kira-kira ngomongin apa sih gitu ya. Jadi kita agak mikir keras ya. Kalau pertanyaannya the paragraph preceding the passage probably gitu. Kalau pertanyaannya what is most likely in the paragraph following the passage, berarti apa? Ya kebalikannya. Kalau preceding itu sebelumnya, kalau following berarti setelahnya. Misalnya di sini ada paragraf di sini. Setelah kita baca another mythos, terus habis gitu according to tradition any object that goes overboard. Nah, ngomongin ini. Nah, yang ditanyakan adalah setelahnya. Nah, paragraf setelahnya ini kira-kira akan ngebahas apa? Contohnya kah? Atau ngebahas daerah lain kah? Seperti itu, ya. Jadi agak mikir keras kan ya? Ya, ya dong. Oke, contohnya di sini seperti ini. The paragraph preceding the passage most probably discusses. Yang ditanyakan adalah sebelum another mythos. Jadi paragraf sebelum another mythos of the ocean itu kira-kira ngomongin apa ya? Paragraf sebelumnya ya. Jadi kita harus melihat lebih awal bacaan untuk menyimpulkan ya. Karena bacaan tersebut diawali dengan another ya, another myths of ocean, otomatis sebelumnya juga disebutin ya, disebutin apa yang utama karena another itu selain itu gitu kan. Jadi kita harus memahami bahwa paragraf baru akan dijelaskan adalah a second myth of the ocean kemungkinan ya. Paragraf sebelumnya akan menjelaskan tentang the first myth atau apa gitu kan. Another myth ya di sini. Another itu yang satunya gitu. Another itu yang satunya atau yang lainnya. Berarti another myth. Jadi yang sebelumnya pasti mitos yang lain juga gitu. Berarti yang satunya gitu. Bisa jadi seperti itu ngomonginnya. Em,
Ini tentang ilmu kelautan ya guys ya, kayak memahami tentang geografis laut gak sih? Gitu ya. Meskipun ini bukan dunia kalian ya, mau nggak mau kalian harus memahami secara global ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman masih di level belajar ya, bukan mengerjakan, jadi silakan teman-teman browsing dulu sih, browsing secara umum. Mitos lautan berdasarkan Davy John. Nah, seperti itu cara browsingnya. Nah, baru setelah membaca gambarannya, setelah paham betul di versi bahasa Indonesianya, nah teman-teman silakan ngebaca di versi bahasa Inggris di bacaannya gitu. Nanti akan disambung-sambungin. Jadi nggak susah-susah ngenerjemahin dari Inggris ke Indonesia gitu loh. Tinggal ngejambung-nyambungin gitu. Oh, gini ya maksudnya seperti ini ya gitu. Kalau di sini kunci jawabannya adalah different traditional story from the sea ya. Eh, tradisi yang berbeda ya berdasarkan cerita. Another myth of the ocean concern Davy Jones who in folklore. Folklore itu kayak apa sih itu? Dongeng atau apa ya itu? Ya itulah sejenis itu ya. Is mean spirited sovereign of ocean depths. The name Jones is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah, the the Hebrew prophet who spent 3 days in whale's belly. Oh, itu loh guys. Kak cerita Nabi Nuh itu loh guys. Itu. Tapi versi kitab Injil kayaknya. Itu. Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin The Youth of Davy Jones, bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Ini ngomongin fokus ke Davy Jones. Ngomongin masa mudanya Davy Jones. Padahal ini ngomongin ke mitos oceannya. Davy Jones career as a sailor. Dan di sini tidak disebutin sebagai sailor sama sekali ya. Jadi kayak nggak ada hubungannya gitu. Kan di sini ngomongin profit kan tentang utusan ya. Preparing to travel to the ocean. Jadi nggak ada ngomongin travel-travel sama sekali di sini. Cuma ngomongin apa? Ngomongin etimologi, ya, tentang mitos. Nah, kemungkinan besar jawabannya C. A different traditional story from the sea. Itu yang nyambung aja. Jadi pertanyaannya tadi sudah misalnya jelasin antara preceding sama the following gitu. Jadi yang mikir keras gitu ya. Jadi semakin semakin skillnya itu semakin tinggi ya. Semakin tinggi skillnya maka semakin mikirlah kita. Tapi ya teman-teman jangan semangatnya jangan tai-tai ayam guys. Maksudnya semangatnya nggak di awal-awal aja belajar TOEFL. Karena apa? TOEFL itu yang menurut Misli yang paling apa ya? Yang paling berhubungan dengan tes-tes nggak cuma di apa ya nggak cuma di TOEFL aja ya ini misalnya di tes keguruan sebelum masuk keguruan itu kan ada kayak tes bahasa Inggris ya nah di tes bahasa Inggris itu bukan grammarnya malah di literasinya kayak pemahaman umum terus kayak bahasa Indonesia juga gitu di pemahaman literasinya juga jadi literasi itu memang sangat penting ya. Literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sangat penting. Guys. Oke teman-teman, ini adalah pertemuan Zoom kita yang keenam. Jadi sudah berakhir sudah pertemuan Zoom kita, tapi kita masih tetap lanjut di pembelajaran via online, via WhatsApp. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup ya. Untuk yang tanya Misli di WA tadi, a lot of ya. Misli nggak sempat ngetik ya, nggak sempat jawab. Nggak tahu Misli lupa kenapa nggak sempat, nggak tahu ngantuk atau apa. Telat ya kayaknya ya. Mungkin nggak ngikutin waktu pertemuan di Zoom-Zoom sebelumnya. Waktu itu Misli sudah nyebutin ada pertanyaan seperti ini. Miss, lot of itu kok nggak disebutin di materi? Padahal di pertemuan Zoom sudah Misli jelasin ya guys ya. Kalau a lot of itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan benda yang nggak bisa dihitung. Bisa dipakai dua-duanya, jadi bebas ya. A lot of. Mau a lot of money, mau a lot of sugar, mau a lot of books, ya bebas ya. Yang penting artinya banyak.
Ya.